Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Tepung aci dikenal juga sebagai tepung tapioka atau tepung kanji, di mana tepung ini yang menjadi salah satu bahan utama untuk membuat kewirausahaan dari kelompok kami, yaitu cireng. Di mana cireng sudah ada sejak abad 80-an, di mana sering kerap ditemui di pinggir jalan daerah Jawa Barat atau daerah Priangan. Tradisional dari Sunda yang pada umumnya terbuat dari adonan tepung tapioka, tepung terigu, bawang merah, bawang putih, garam, serta air. Pada umumnya, cireng merupakan snack yang memiliki tekstur kenyal dan harus digoreng terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Berikut merupakan tampilan foto produk Araci. Makanan ringan ini sangat populer di daerah Priangan dan dijual dalam berbagai bentuk dan variasi rasa dan juga isi, seperti isian daging ayam, cincang, usus, bakso, sosil, serta kikil. Komponen produk, kelebihan produk, ataupun nilai yang ditawarkan dari produk kami yaitu merupakan inovasi baru yang akan digemari di kalangan masyarakat, cita rasa baru yang belum banyak terdapat di pasaran, harga yang terjangkau, dapat bertahan dalam waktu lebih dari 3 hari jika disimpan di dalam freezer, memiliki tekstur garing kriuk keras yang menjadikan experience baru bagi pelanggan. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada organisasi, yaitu sumber daya manusia sebagai pengelola utama dari produk Araci dengan 1 supervisor dan juga 5 jajaran divisi lain seperti marketing, desain, IT, finance, dan tim produksi. Adapun gambaran besar tugas pokok dan fungsi dari setiap divisi yang ada. Yang pertama ada supervisor, yaitu saya sendiri, Trinika Astria, memiliki tugas mengawasi, mengkoordinasi, dan juga memberikan arahan kepada para karyawan agar tugas yang dilakukan sesuai dengan rancangan kerja yang telah dibuat. Lalu yang kedua ada tim desain dan IT, membuat rancangan ataupun pengeditan dalam hal produk dan juga logo, lalu membuat konten video serta foto agar lebih menarik. Yang ketiga ada finance, yaitu pengelola atas pemasukan dan pengeluaran dari keuangan produk Araci ini. Lalu selanjutnya ada tim produksi, yang dimana tim ini mengecek apakah barang dan juga produk sudah siap kepada konsumen dari mulai bahan dasar, packaging, dan juga lain halnya. Terakhir ada tim marketing yang bertanggung jawab atas hal segala promosi dari mulai penjualan secara langsung maupun tidak langsung melalui akun dan juga web resmi yang telah dibuat oleh tim Araci sendiri. Rencana pemasaran menggunakan funnel marketing. Funnel marketing adalah cara untuk menjelaskan berbagai tahapan yang akan dilalui oleh pelanggan sebelum melakukan pembelian. Funnel marketing ini memiliki 4 tahapan. Yang pertama ada awareness, di mana tahap ini memperkenalkan produk. Maka dari itu, kami akan memperkenalkan produk dengan menggunakan e-flyer dan disebarkan secara meluas. Dan yang kedua ada interest, di mana kami akan memberikan sebuah review makanan, karena proses ini adalah proses yang akan memperkenalkan manfaat, keunggulan, serta jenis produk yang akan kami jual. Dan yang ketiga ada desire, di mana proses ini adalah mendorong seorang pelanggan untuk melakukan sebuah pembelian, di mana kami akan melakukan strategi yaitu dengan potongan harga dan testimoni. Dan yang terakhir adalah action, di mana pelanggan akan melakukan proses pembelian. Di sini saya akan memaparkan tentang keuangan atau rancangan anggaran biaya tentang produk yang akan kami buat. Ada beberapa poin. Yang pertama itu biaya promosi. Nah, untuk biaya promosi selama 6 bulan ini kita menetapkan harga 240.000, yang mana di dalamnya itu ada biaya pembelian Canva Pro untuk membuat e-flyer dan pembuatan label atau stiker yang terdapat dalam produknya. Kemudian ada fixed cost itu sebesar 178.000. Untuk variable costnya itu 114.000 dan overheadnya itu sebesar 77.880. Kemudian jadi total dari seluruhnya atau total production costnya itu sebesar 609.880. Untuk direct production cost-nya itu sebesar 292.000. Untuk selling price yang dimana kami ambil dari total production cost ditambah profit dan kontingensi. Nah, untuk profitnya sendiri kami menetapkan sebesar 5% dan kontingensinya itu 5% juga, sehingga didapatkan total 690.880. Untuk target penjualan di sini kami
dihitungnya per bulan itu sebesar 100. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang operasional dari rencana yang akan kelompok kami jalani. Namun sebelumnya, kita harus pahami dulu nih peran dari operasional di bidang usaha itu seperti apa. Nah, menurut pemahaman saya, peran operasional dalam bidang usaha itu menjadi pedoman dalam kita melakukan kegiatan atau pekerjaan berwirausaha, mulai dari biaya operasional misalnya yang mencakup modal awal usaha, komisi penjualan, transportasi untuk kita mencari vendor atau sewaan, perbaikan atau peningkatan kualitas produk yang akan kita kembangkan, hingga pajaknya. Saya juga akan menjelaskan sedikitnya tentang proses yang berkontak langsung dengan konsumen. Yang pertama itu proses survei minat konsumen. Yang kedua, mengetahui keinginan varian rasa. Ketiga itu mengetahui packaging yang layak untuk konsumen. Misalnya barang yang kita tawarkan kepada konsumen itu akan lebih aman jika packagingnya seperti apa. Dan yang terakhir, operasional dari rencana kelompok kami yaitu direct labor, yang artinya pekerja yang ikut memproduksi, contohnya seperti pabrik cireng, industri rumah tangga, produksi cireng borongan. Selanjutnya adalah analisa pasar. Produk kami adalah produk Arachi, yang dimana produk ini memiliki kompetitor. Yang pertama itu ada cireng Ojai, yang kedua adalah cireng bumbu Persib, yang ketiga ada cireng Cipaganti, dan yang keempat cireng Galing Nyinden. Strategi marketing menggunakan STP yaitu segmenting, targeting, dan positioning. STP ini berfungsi untuk penjual, diantaranya untuk mengidentifikasi peluang, untuk mengembangkan sebuah produk, dan yang ketiga adalah untuk mengetahui saluran distribusi, promosi yang paling efektif. Yang pertama segmenting, di mana segmenting ini merupakan proses pengkategorian, pengklasifikasian, serta penggolongan target potensial produk yang hendak ditawarkan. Pada produk Arachi ini memiliki segmentasi pasar, diantaranya adalah anak-anak, remaja, dewasa, dan juga orang tua. Dan juga orang tua yang berasal dari kota Bandung. Dan tak hanya itu, kami juga memiliki segmentasi di luar kota Bandung yang memiliki kebutuhan untuk mengonsumsi cemilan untuk menemani waktu luang dan juga menemani kegiatan lainnya. Yang selanjutnya, tahapan targeting adalah memilih segmen mana yang akan dibidik kebutuhannya. Pada produk ini, target pasar dari Arachi tersebut yaitu mahasiswa yang berada di daerah Ciwaruga, daerah Ciwaruga yang menjadi pusat penjualan, dan juga luar Ciwaruga sebagai opsi untuk pemasaran produk tersebut. Positioning merupakan tahapan di mana pada positioning produk ini adalah memiliki tekstur crispy, di mana cireng ini diselimuti oleh tepung panir atau tepung roti yang membuat cireng ini berbeda dengan cireng lainnya. Tak hanya itu, kami juga memberikan saus, mayones, dan juga bubuk cabai untuk melengkapi dari cireng tersebut.